Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 2 Korintus 1 ayat 8-11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya lah kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, notoken serayaan Tuhan. Pernahkah saudara menghadap seorang pemimpin, katakanlah seorang gubernur, secara beramai-ramai untuk menyampaikan keinginan atau suatu permintaan? Apa bedanya jika dilakukan seorang diri saja? Mana yang lebih memberi dampak besar? Jika seorang diri atau beramai-ramai? Tentu yang beramai-ramai. Itulah sebabnya ada sekelompok orang yang melakukan demonstrasi menyampaikan keinginannya kepada para pemimpin. Sebab dengan demikian, kemungkinan besar tuntutannya akan dihiraukan. Melakukan demonstrasi untuk menuntut sesuatu memang bukanlah suatu sikap yang terpuji jika dilakukan dengan cara yang tidak baik. Tapi terlepas dari bagaimana cara mereka menyampaikan inspirasinya, yang pasti tindakan ini akan lebih memberi dampak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Demikianlah dipahami umat Allah. Jika umat berdoa kepada Allah secara bersama-sama dan merendahkan hatinya dengan cara berpuasa, mereka yakin permohonannya akan diterima Tuhan. Dan memang benar bahwa dampak dari doa yang dilakukan seluruh umat secara bersama-sama membuahkan hasil yang luar biasa. Ketika Esther hendak menghadap raja, ia menyuruh seluruh umat Israel supaya berdoa dan berpuasa secara bersama, supaya ia berhasil menjumpai raja dan supaya raja berkenan kepadanya. Sebab kedatangannya kepada raja saat itu sangat berisiko. Jika raja tidak berkenan, maka ia pun akan mati. Dan atas doa orang-orang Israel, selamatlah Esther dan selamatlah seluruh orang Israel. Hal yang sama juga pernah dilakukan orang-orang Niniwe ketika Yunus menyampaikan rencana Allah menghukum mereka karena kejahatannya. Mereka semuanya berpuasa. Raja dan rakyat termasuk ternak-ternaknya tidak boleh makan. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menaruh belas kasihannya kepada mereka dan tidak jadi menghukum mereka. Dan mereka berhasil dalam doa dan puasanya. Benarlah, akhirnya Allah pun tidak jadi menghukum mereka. Dalam peristiwa keluarnya umat Israel dari Babel pulang ke Yerusalem di bawah pimpinan Ezra, seluruh umat Tuhan diperintahkan untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama, memohon pertolongan Tuhan. Karena kata Ezra, ia malu minta pertolongan kepada bangsa lain, sebab ia sudah pernah mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menolong mereka, dan mereka pun tertolong dan berhasil dalam perjalanannya pulang ke Yerusalem. Dalam nas khotbah diperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus merasakan betapa besarnya dampak dari doa jemaat baginya dalam penderitaan dan pergumulan yang berat dalam rangka pemberitaan Injil. Mereka putus asa, tapi hal itu tidak terjadi. Mereka tidak menaruh kepercayaannya pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Itu juga karena jemaat Korintus turut membantu mendoakan rasul-rasul itu. Dengan demikian,
Banyak orang mengucap syukur atas karunia yang mereka peroleh berkat banyaknya doa yang mereka dapatkan dari jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya rasul-rasul dan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami saat-saat genting, yang mengalami penderitaan serta pergumulan berat, tetapi para pelayan-pelayan gereja masa kini juga mengalami hal yang sama. Walau mungkin kadarnya tidak serupa, penderitaan pelayan-pelayan gereja dari pihak luar tampaknya memang tidak terlalu berat. Dan kalaupun ada, itu hanya sekedar penolakan dari sejumlah kecil orang yang tidak menyukainya. Dan hal itu tidak sampai mengancam nyawanya. Namun bukan berarti para pelayan-pelayan gereja tidak perlu didoakan. Para pelayan perlu didoakan jemaatnya secara bersama-sama, bahkan kalau perlu berpuasa, supaya pelayan itu mampu mengerjakan pekerjaannya sebagaimana harusnya, dan supaya dijauhkan dari berbagai keinginan daging, seperti pelayan yang cinta uang, pelayan yang mencari-cari pujian, pelayan yang suka berhappy-happy, pelayan yang pamer kekayaan, dan yang berambisi jadi penguasa, yang rajin berdoa di depan banyak orang, tetapi tidak berdoa kalau tak dilihat orang. Pelayan yang mengabaikan dan melupakan pesan Yesus demi pesan-pesan yang lain, dan pelayan yang kurang berhikmat. Ini semua adalah pergumulan, walaupun mungkin tidak disadari oleh pelayan itu sendiri, tapi akan berdampak buruk kepada kehidupan jemaat. Jika pelayan-pelayan gereja begini adanya, tidak hadir sebagai manifestasi Yesus Kristus, maka pemberitaan Injil akan terhalang. Berita yang disampaikan akan sangat mungkin bisa tidak lagi sebagaimana harusnya. Untuk itulah jemaat seluruhnya harus berdoa bersama-sama untuk para pelayan-pelayan gereja, supaya benar dan setia pada panggilannya sebagai pemberita keselamatan Injil. Bukan hanya didoakan, tetapi mereka juga harus diperhatikan dan ditolong di saat-saat mereka memerlukannya. Kalau pelayan-pelayan itu tampak kelelahan karena harus berjalan kaki, belilah sepeda motornya sebagai inventaris gereja supaya dia tidak kelelahan. Sebab jika terlalu lelah, waktunya berdoa akan berkurang. Jika pelayan itu tidak berdoa, maka mustahil dia akan bisa memahami firman Tuhan. Jika pelayan itu tampak seperti kurang gizi dan lemas, bawakanlah telur ayam kampung itu supaya ia sehat. Dan kalau tidak sempat mendoakannya dan tidak mau menolongnya, setidaknya jangan menambah beban deritanya, melawan dan menolak pengajarannya yang baik, supaya ia tidak kecut dan tawar hati. Jika jemaat melakukan semua ini, niscaya pelayan-pelayan Tuhan akan bersukacita. Jika mereka bersukacita, tentu akan semakin baik pelayanan yang mereka lakukan. Jika pelayanannya baik, jemaat akan merasakan dampak baik. Oleh sebab itu, berdoalah untuk para pelayan gereja bersama-sama seluruh umat Tuhan. Dan kalau perlu, berpuasalah, sebab keberadaan mereka sangat menentukan keselamatan umat Tuhan. Amin.